واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين والmuslimat jemaah salat maghrib rahimakumullah, kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, karena pada malam hari ini Allah kembali mempersuarakan kita dalam salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosannya selalu kita ucapkan, kita lantunkan buat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ayyuhal mu'minun wa ayyuhal mu'minat rahimani wa rahimakumullah, ya, kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Al-Muyassar ini, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita masih pada Al-Babus Sabi', bab yang ke-7 yang membahas tentang fikih mandi wajib. Pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membahas tentang apa saja hal yang mewajibkan seseorang sehingga menyebabkan dia untuk mandi wajib. Ini sudah kita bahas, ada 5 perkara yang menyebabkan seorang itu mandi wajib. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, tata cara mandi wajib itu gimana. Ini penting ya. Sifatnya gimana, kaifiyahnya seperti apa. Qala al-musannifu rahimahumullah jami'an al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Jadi pembahasan kita sekarang poin yang kedua dari bab mandi wajib. Fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, menjelaskan tentang sifat atau tata cara mandi. Sifat bagaimana cara mandi, ya. Sifat mandi dan tata caranya itu seperti apa. Nah, ini pembahasan kita pada masalah atau pembahasan yang kedua ini. Berkata penulis kitab ini, lil ghusli minal janabati kaifiyatani, mandi wajib dari janabah atau dari hadas besar, kaifiyatani, ada 2 tata cara. Dan berapa? Ada 2 tata cara. Yang pertama ada istilahnya kaifiyatus istihbabin, ya, cara yang hukumnya sunnah. Jadi cara yang pakai komplit ini, yang sudah masuk sunnah-sunnahnya. Kemudian ada namanya yang kedua, wa kaifiyatu ijza'in, cara yang simpel, yang penting sah. Jadi ada cara mandi wajib itu Pak yang pakai komplit, ya, lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Ada pula asal mandi yang penting sah, yang penting hadasnya terangkat. Jadi memang ada 2 gimana caranya. Amma kaifiyatul istihbab, adapun tata cara komplit ya, atau paket komplit ya, yang masuk di situ sunnah-sunnahnya. Nah, ini caranya kata beliau, yaitu faya aliyat sila yadai. Seseorang itu kalau ingin mandi wajib yang sempurna, ya kan, maka dimulai dengan mencuci kedua tangannya. Faya aliyat sila yadai. Orang yang mandi wajib itu wajib, sunnah hukumnya dia
mencuci kedua tangannya. Jadi kita cuci dulu. Pak ini harusnya dipraktekkan ya Pak ya. Ya, tapi kita lagi tidak di kamar mandi pula. Mau kita praktek Pak ya. Bagus nih Pak, langsung kita praktekkan itu bagus, ya kan? Langsung kita minta teman kita, pares ya, mandi gitu ya. Cuci tangan dulu, kita lihat sama-sama ya kan. Seperti praktek jenazah, adonnya jenazah gitu, ya kan? Iya. Tapi kalau praktek jenazah Pak, bagusnya yang kurus-kurus Pak, yang kayak beliau ya, susah ntar kembalinya kan berat. Iya. Tapi kalau yang kurus enak, bayar ringan, ya kan? Iya. Oke, kita ngangkatnya berat Pak, ya kan? Apa pula yang ada pula yang berat 80 susah, 90 ya. Baik, jadi pertama kali Pak, orang yang hendak mandi wajib itu dibasuh, dicuci kedua tangannya, kedua tangan. Kemudian sekaligus mencucinya Pak, diseka-seka jari tangan. Ini yang sempurna, ya kan? Maksimal 3 kali. Ini batasan maksimal 3 kali. Kalau 1, 2 boleh. Kalau maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Itu yang sunnah. Kemudian setelah dibasuh tangan, boleh menggunakan sabun. Dan jadi masalah pas kita basuh kan, kalau kita pakai sabun cair 1 tetes itu, ceret gitu ya. Nah, gini ya. Kemudian setelah itu ya kita basuh tangan yang kena sabun itu. Jangan malah basuh dulu kan. Ya kan, basuh habis kena sabun, nah cuci dulu sempurna kan gitu. Kemudian setelah itu kita tsumma yaksilu farjah, kemudian dia yang mencuci kemaluannya yang mungkin habis dicelupin gitu ya. Iya, dicuci ya. Ya, apa bapaknya jangan lupa bapaknya. Iya, subhanallah. Iya. Dicucinya Pak boleh dengan sabun juga. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan, baik yang perempuan maupun yang laki, kedua-duanya kan. Iya. Wa ma asabahu minal adza, apa yang terkena sesuatu yang sifatnya menjijikkan. Iya. Tsumma yatawaddau, kemudian setelah dibasuh Pak, dia berwudu, wudu'ahu lis-shalah, wudu secara sempurna seperti wudu akan melaksanakan sholat. Karena habis mandi wajib ini Pak, disunahkan juga ya sholat sunnah wudu kalau yang mau, bagi yang mau aja. Enggak wajib wudunya, sunnah kok, ya kan? Karena ya dalam mandi wajib itu sudah ada wudu, maka seperti sholat wudu yang lainnya boleh kita ya sholat sunnah wudu kan gitu. Tsumma ya'khudhu biyadihi ma'an, kemudian diambil Pak dengan tangannya, dengan centong tidak apa-apa juga. Air secukupnya, fayukhallilu bihi sya'ra ra'si. Jadi setelah wudu supaya lengkap ya. Ya, setelah wudu lengkap, kemudian diambil air dengan tangannya secukupnya dengan gayung atau yang sejenisnya, disiramkan ke kepala dengan diseka-seka ya, dikhallil itu diseka, sehingga air itu memang sempurna masuk ke kulit kepala. Demikian juga yang wanita biasanya panjang rambutnya, yang selamat Pak Deddy Corbuzier ya, Anda harus diseka-seka karena tidak ada yang disukai. Ya kan? Karena dia ya botak ya Pak ya. Nah, kalau yang botak langsung aja Pak, aman ya, tidak perlu diseka-seka ya. Tapi kalau rambutnya, kepalanya ada rambutnya ya dimasukkan, dituangin ya kan, air ke rambut itu diseka-seka gitu ya, sampai sempurna air itu meresap ke kulit rambut. Mudkhilan asabahu, dengan memasukkan jarinya fi usuli sya'ri, pada dasar rambut. Nah, masukkan Pak, itu seperti yang saya contohkan ya. Ini harus dipraktekkan memang nih Pak ya, harus adonan yang mandi ya. Iya. Iya, kita masukkan Pak ya, jari kita ke rambut itu. Masya Allah ini. Iya. Hatta yurawiya basyaratahu, ya, sampai dia ya
mengucap-ucap gitu ya, kulit rambutnya itu basyar tahu dia. Thumma yahsu ala ra'si salasah hasawatin, kemudian dia tuangkan Pak kepada kepalanya tadi itu 3 kali tuangan air. Setelah diseka-seka ya, suruh 3 kali itu 2, 3 ke kepala yang sudah diseka-seka tadi. Apa ya? Thumma yufidul ma ala ra'sihi ala sa'ir badannya. Setelah itu Pak, baru dia dituangkan air ke seluruh badannya. Ini ada yang kurang Pak, saya tambahkan ya. Sebelum dituangkan air ke seluruh badan, disunahkan dibasahi atau dituang air ke sebelah kanan dulu, 3 kali. 3 kali yang kanan, 3 kali yang kiri, kemudian baru seluruh badan. Paham ya? Gampang aja. Jadi mandi wajib yang saya sunnah itu enggak sulit, gampang. Ini hadirin yang Allah muliakan. Hal ini kata beliau di hadis Aisyah al-muttafaq alaih, berdasarkan hadis dari ya Sayyidah Aisyah yang telah disepakati kesahihannya, artinya hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Paham ya Pak ya? Cara yang sesunnah ini paham ya Pak ya? Iya. Nah, ya. Kapan bismillah itu? Sebelum cuci tangan, ya, sebelum cuci tangan tadi. Tapi kalau abang mandinya ada WC-nya, baca bismillah di luar, mana tidak boleh kita baca bismillah yang ada WC sininya. Dengar, baca bismillah di luar WC sebelum masuk ke dalam WC. Itu kalau abang kamar mandinya bersatu dengan WC. Kalau abang gimana? Kalau mandinya pisah, ada WC lainnya. Kalau seperti itu ya boleh sebelum mencuci tangan itu bismillah. Sebelum ya? Iya, jangan sesudah, sebelum. Iya. Iya. Nah, baik, sekarang kita masuk cara yang sah saja. Ini cara yang bukan pakai komplit, yang penting sah. Itu gampang aja Pak ya. Wa amma kaifiyatul ijza'i, adapun cara yang sah gitu ya, yang pokoknya sah gitu ya. Itu cukup dengan apa? An ya'umma badanahu bil ma'i tidaan ma'niyati di hadis Maimunah. Yaitu cukup dia menuangkan air itu Pak ke semua bulu-bulu. Yang penting semua tubuh kita, semua bagian tubuh kita semuanya terkena air, yang diawali dengan niat. Yang penting ada niat dalam hati kita untuk mengangkat hadas besar. Kemudian langsung aja bulu-bulu. Yang penting Pak, airnya itu membasahi seluruh tubuh kita itu sah. Paham ya? Memang ada 2 caranya. Ada paket komplit, ada paket yang asal sah. Ya paket praktis lah gitu ya. Jadi yang mana lebih utama? Yang lebih utama tentu yang paket komplit, karena kita mengamalkan sunnah dapat pahala tambahan. Paham ya? Iya. Jadi berdasarkan hadis dari Maimunah katanya, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa afraha 'ala yadayhi fa ghasalahuma marratayn aw salasan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ayhi thumma afadha al-ma'a 'ala ra'sihi thumma ghasala jasadahu fatatihi bil mindili falam yuridha wa ja'ala yanfudul ma'u wajah yang fudul ma'a biyadaihi. Jadi kata Maimunah, wa Rasulullah itu telah menetapkan dia tata cara berwuduknya dari janabah, dari hadas besar. Pertama, fa'afrahu ala yadaihi, Nabi membasuh kedua tangannya, marrataini aw salasan, 2 atau 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian Nabi berkumur, wastanshaqa, kemudian memasukkan air ke mulut dan dikeluarkan, istinsyaq ya. Kemudian Nabi membasuh mukanya, kemudian kedua tangannya sampai siku, itu sampai ulu ya. Kemudian setelah itu ma'afadhal ma', kemudian beliau mengairi air ala rasi pada kepalanya. Tsumma ghasala jasadahu, kemudian beliau basuh seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu beliau didatangi, diberikan oleh istrinya Maimunah sebuah handuk kecil, itu mindil
namun Nabi tidak mengambilnya. Itu bukan berarti tidak boleh dipengaruh. Mungkin Nabi waktu itu pingin masih ada sisa air gitu kan. Jadi di zaman Nabi itu udah ada anduk. Dari hadis itu kita tahu ya, di zaman Nabi itu sudah ada anduk. Nah ini hadisnya sahih. Falam yuridha, namun Nabi tidak menginginkannya. Artinya Nabi mengatakan tidak usah. Mungkin cuaca panas waktu itu kan, kalau pakai anduk ya cepat kali ya keringnya air. Karena kalau musim panas itu memang enak kalau kita pakai air berair-air juga, akan mengurangi sengatan matahari. Iya kan? Kemudian waja'ala yanfudul ma'a biyadihi, kemudian beliau menghamburkan air dengan kedua tangan beliau, membasahi lipat dan dulu. Jadi beliau langsung aja menyirami seluruh jasad atau tubuh dengan air. Jadi berdasarkan hadis ini boleh kan tanpa wudu pun sah, namun tentu lebih sempurna kalau diawali dengan wudu. Paham Pak ya? Iya. Kemudian kata beliau wa misruhu haditsu Aisyah, dan yang semisal dengan ini adalah hadis Aisyah. Wa fihi, dalam hadis itu tadi hadis Aisyah yang kita bacakan tadi, Rasulullah itu yukhallilu sya'rahu biyadi, beliau menyeka-nyeka rambutnya dengan tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad rawaya atau qad rawwa basyaratahu afadha 'alaihi ma'a thalatha marratin thumma ghasala sa'ira jasadi. Kemudian apabila dia menyangka bahwasanya beliau sudah menyeka-nyeka dasar rambutnya itu sudah selesai merata semua maka beliau menuangkan ke badannya air, ke kepalanya air sebanyak 3 kali seperti yang pernah kita jelaskan tadi. Kemudian setelah itu beliau membasuh seluruh tubuhnya. Jadi dalil yang kedua, cara yang kedua ini Pak, ini penggalan hadis Nabi, summa ghasala sa'ira jasadi, kemudian Nabi membasuh seluruh tubuhnya. Jadi nggak ada tubuhnya yang kena. Kalau ada yang kena kesal, kena rukun mandi wajib itu yang pertama niat, kemudian yang kedua seluruh badan harus kena. Itu rukunnya Pak. Tapi kalau sunnahnya diawali dengan mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur, masukin air ke hidung, kemudian duduk secara sempurna, kemudian menuangkan air ke kepala, kemudian diseka-seka, kemudian dibuang air 3 kali, kemudian sebagian dahulukan mencuci bagian tubuh sebelah kanan terus sebelah kiri, kemudian baru merata semuanya. Itu kalau pakai komplit. Tapi kalau pakai praktis sudah niat udah mati maka ada sebesar udah tanpa wudu pun sudah sah. Atau kita lompat ke sungai tidak sah atau kita lompat ke laut sah itu. Dengan niat dalam hati kita ini menghilangkan hadas besar. Paham ya ini? Paham? Paham ini? Ya. Baik. Kemudian kata beliau wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha, tidak diwajibkan bagi wanita yang mengepang rambutnya untuk membuka kepangan itu. Jadi kalau wanita dia mengikat rambutnya, kalau mandi wajib apakah harus dibuka? Tidak mesti, tidak harus, tidak wajib Fil ghusli minal janabah, dalam mandi dari janabah. Wa yalzamu dzalika fil ghusli minal haid. Nah, beda nanti kalau mandi khusus setelah berhenti dalam haidnya. Kalau seperti itu wajib bagi wanita untuk membuka kepangan rambutnya atau ikatan rambutnya. Kok beda gitu ya? Begitu sunnahnya diajarkan Nabi. Tapi kalau wanita dia tidak haid dia suci, namun dia janabah karena diperintahkan oleh suaminya maka kalau dia sudah pakai ikat rambut kalau dia mandi wajib tidak harus. Kalau mandi wajib biasa habis berhubungan tidak wajib dibuka. Tapi kalau habis haid ini harus kita buat catatan
Jangan disamakan aja itu kan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Hal ini berdasarkan hadis ya, di hadis Ummi Salamah, berdasarkan hadis dari sahabiah Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya, wahai Rasulullah, "inni imra'atun ashaddu ya safri ra'si." Ya. Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang banyak ya kuning di rambutku ya. Afa'an quduhu, kuning di sini maksudnya ikatannya gitu ya. Jadi rambutnya itu banyak diikatnya kan. Afa'an quduhu li ghuslil janabati, apakah boleh aku ya lepaskan ya sehingga rambutku itu bisa ya lurus gitu kan untuk mandi wajib? Qala la, maka Nabi mengatakan tidak usah dilepaskan ikatannya. Innama yakfiki an tahussi ala ra'siki salasa hasayatin summa tufidini ya alaikil ma'a fatah ya fatataharina ya, maka fatataharina ya, maka engkau akan suci ya. Jadi cukup bagi engkau itu ya menuangkan air di atas kepalamu 3 tuangan ya kan. Walaupun diikat, walaupun rambutnya diikat. Summa tufidini, kemudian engkau tuangkan seluruh air dan kepadamu ya. Fatatahharini, maka engkau ya akan menjadi wanita yang suci. Jadi kalau wanita tidak usah dibuka ya kepangan rambutnya. Paham ya Pak ya? Beda nanti kalau ya mandi wajib dari haid. Nah, karena ada hadisnya Nabi menyuruh untuk membuka ikatan rambut. Paham ya? Jadi res kapan wanita wajib membuka kepangan rambutnya ketika mandi? Haid. Masya Allah. Setelah haid, lagi haid jangan. Tidak sama diwajib ya, kalau lagi haid. Setelah darah haidnya berhenti sempurna seperti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, al-mas'alatu as-salisah. Masuk belum? Belum. Al-mas'alatu salisah, poin yang ketiga, al-iktisalu al-mustahabbatu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan mandi yang disunahkan. Tadi kan mandi yang diwajibkan. Ya. Taqaddama bayanul aqsalil wajibah, sudah berlalu penjelasan tentang mandi wajib. Wa ammal aqsalul masnunatu, adapun ya mandi yang disunahkan wal mustahabbatu yang dianjurkan, fahiya yang pertama Pak. Catat ini ada 5 mandi yang hukum mandinya sunnah. Jadi kalau kita tidak mandi tidak berdosa gitu. Tapi kalau kita mandi dapat pahala ya kan. Yang pertama al-iktisalu 'inda kulli jima'in. Nah, ini Pak, ini jarang mungkin kita amalkan ya. Karena capek mungkin ya gitu. Mandi setiap kali selesai melakukan jima' nak mengulang lagi. Misalkan ya kita mohon maaf ya, yang benar itu harus kita sampaikan juga ya, walaupun agak dikit pembahasannya ya. Jadi kalau seseorang habis main satu ronde ya kan, maka kalau mampu dia disunahkan dia mandi wajib dulu ya kan. Namun itu hukumnya kalau niatnya untuk apa? Untuk mengulangi lagi. Nah, makanya al-ita inda kulli jima', pada setiap kali berjima'. Pampaya. Nah, li hadits Abi Rafi', berdasarkan hadis dari sahabat Abu Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin ya yaktasilu illa hadhihi wa illa hadhihi. Jadi pada satu malam Pak, Nabi pernah mendatangi ya istrinya. Jadi istri Nabi kan banyak. Setelah Nabi menggauli istri yang A misalkan, kalau nak menggauli istri yang B
Nabi mandi dulu. Ini dasar, ini sunnah ya. Jadi setiap kali kita nak jima itu Pak, nak mengulang lagi, makanya kita mandi dulu. Mandi dulu ini hukumnya sunnah, tidak wajib kalau begini. Ini hadirin yang Allah. Fakultu ya Rasulullah, lantas aku bertanya, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan? Qala hada azka wa atyab wa ya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau enggak sekali mandi saja? Maka Nabi menjawab, ini lebih suci, lebih baik dan lebih suci. Hadisnya sahih ya. Rawahu Abu Daud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Paham ya Pak ya? Contoh mandi yang disunahkan yang pertama, ulang lagi res ya. Mandi yang disunahkan itu yang pertama apa contohnya? Bila setelah bersengkama. Iya. Mandi ya, kalau ingin nambah lagi, ingin ya berpindah ke ronde yang kedua. Ronde pertama udah selesai dan ngos-ngosan misalnya. Tapi kayaknya masih ada ini kesempatan oleh dua. Jadi kalau nak mulai lagi, kita disunahkan mandi lagi. Apa ya? Ya, kalau udah telat lagi udah lah ya, mandi terakhir aja itu. Masya Allah. Baik, ya. Kemudian yang kedua, al-ghuslu lil Jumu'ah, mandi untuk hari Jumat. Itu sunnah hukumnya Pak. Menurut pendapat yang kuat, memang ada di situ pendapat yang mewajibkan. Namun yang kuat, hukum mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Maka kalau ada orang kita tak mandi Pak, jangan kita bully, tidak mandi Pak ya. Masa hari Jumat tidak mandi, jangan. Karena hukumnya sunnah kuat. Kecuali dia habis ya berjihad ya dengan orang yang itu wajib karena dia janabah ada besar. Paham ya? Jadi contoh mandi yang disunahkan yang kedua res apa res? Mandi kapan res? Mandi di hari Jumat. Baik. Dalilnya apa? Liqauli berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila datang pada salah seorang di antara kalian hari Jumat, maka hendaklah dia mandi. Wa hada akadul aqsal mustahabbah, ini adalah mandi yang disunahkan yang paling ditekankan. Artinya hukum mandi dari Jumat itu adalah sunnah muakkadah. Memang dia sunnah, namun sunnah yang sangat ditekankan. Jadi hampir wajib lah, namun untuk wajib mandi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, muakkadah itu ditekankan, ya, dianjurkan betul. Kemudian yang ketiga, al-iqtisalu lil idaini, mandi yang untuk merayakan hari Id. Jadi sebelum sholat lah kita mandi ya, sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, al-iqtisalu inda al-ihram bil umrah wal hajj, mandi ketika hendak memakai pakaian ihram ya untuk umrah atau haji. Maka bukan wajib hukumnya Pak. Kalau kita nak memakai kain ihram, mandi dulu betul, namun sunnah, tidak wajib. Kalau orang tidak ada mandi pun sah umrah atau haji. Paham ya? Kemudian yang terakhir, al-ghuslu min ya ghuslil mayit atau man ghasal al-mayit, bisa dibaca dua ya. Mandi setelah memandikan mayit. Nah, maka sunnah hukumnya Pak. Jadi Bapak tadi ya ikut memandikan mayit, ya ikut memandikan jenazah. Maka setelah Bapak selesai itu Pak, disunahkan untuk mandi lagi. Sunnah, tidak wajib. Liqauli berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala maytan falyaghtasil." Hadis ini sahih, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Syekh Al-Albani, yang artinya barang siapa yang memandikan mayat, maka setelah itu mandilah dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pengajian kita masih pada poin yang kedua ya, pada bab tentang mandi wajib. Jadi poin yang kedua ini pembahasan tentang mandi sunnah, lawan dari mandi wajib dan mandi sunnah.
Yang pertama tadi adalah mandi setiap kali mau berhubungan dan mandi setiap kali mau mengulangi berhubungan. Kemudian yang kedua mandi pada hari Jumat. Yang ketiga mandi ketika Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang keempat mandi ketika ihram atau haji, ya, ihram untuk haji atau umrah. Kemudian yang kelima mandi sesudah memandikan mayat. Itu sunnah hukumnya, Pak. Sekarang kita masuk poin yang keempat atau masalah yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah al-mas'alatu rabi'atu al-ahkamu al-mutarattabatu ala man wajaba alaihi al-ghusl. Poin yang keempat ini adalah hukum-hukum yang ditetapkan atas orang yang diwajibkan atasnya mandi. Jadi ada ini hukum-hukum ya yang telah ditetapkan dalam fikih ya, dalam agama kita ini, yang berkaitan dengan orang yang wajib baginya mandi wajib. Al-ahkamu al-murattabatu ala dzalika yumkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Al-ahkamul mutarattabatu ala dzalika, yang hukum yang telah ditetapkan. Al-mutarattabah ini yang telah ditertibkan, itu maksudnya yang telah ditetapkan ya, atas orang yang wajib baginya mandi wajib ya, memungkinkan untuk diumumkan atau disebutkan secara umum, secara ijma' umum ya kan, adalah beberapa pembahasan berikut ini. Ini hukum-hukum yang wajib bagi orang yang wajib baginya mandi wajib, atau hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Yang pertama, la yajuzu lahu al-muksu fil masjid illa abir sabil. Tidak diperbolehkan bagi orang yang haid, wanita haid atau laki-laki yang junub berhadas besar. Laki-laki maupun wanita yang berhadas besar tidak diperbolehkan baginya untuk bermalam atau untuk bermukim, menempat yang di masjid, tinggal di masjid, kecuali hanya sekedar abir sabil, hanya sekedar lalu saja. Kalau bapak hanya sekedar lewat, dia bayangin misalkan bapak seorang marbot ya kan, marbotnya tempat tidurnya dekat dengan mimbar, ruangan dekat masjid. Jadi kalau mau mandi harus melewati masjid, itu boleh. Itu namanya abir sabil, dia numpang lewat saja, melintasi saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak boleh orang yang junub itu tinggal di masjid, kata Allah, kecuali hanya sekedar lewat sampai dia mandi wajib. Fa idza tawadda jazal al-muksu fil masjid. Dan apabila dia telah berwudu, maka dibolehkan dia di masjid, ya, bermalam di masjid. Lizubuti dzalika an jama'atin minas sahabati ala ahdi Nabi. Karena hal itu ya ditetapkan ketentuan yang telah dibuat tadi, kalau udah berwudu boleh Pak ya, bagi yang tidak punya tempat tinggal lah gitu ya. Karena ada sebagian dari para sahabat, sekelompok dari para sahabat di masa Nabi ya, mereka menginap di masjid padahal mereka junub, namun sebelumnya mereka berwudu. Wali anna wudu'a yukhaffiful hadas, karena wudu itu bisa meringankan hadas. Wal wudu'u ahadut tahuraini, dan wudu itu adalah salah satu dari dua ya metode mensucikan diri. Itu hukumnya pertama Pak ya. Bagi orang yang hadas itu tidak boleh di masjid. Ada pendapat ya. Ini beliau memegang suatu pendapat ulama, diperbolehkan di masjid ya kalau sudah berwudu, bagi yang tidak ada tempat tinggal lain. Nah, ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi ini adalah dalam keadaan darurat juga. Indah darurat ya kan? Karena ada sahabat yang punya rumah, terutama ahli sufah. Jadi sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah yang kehabisan harta, tidak punya tempat tinggal, maka Nabi membolehkan mereka tinggal di masjid. Mereka juga manusia. Terkadang mereka juga mimpi basah ya kan. Bagaimana kalau tidur nanti di mana gitu kan?
Nah, maka kalau kurang air di masa dulu kan seperti sekarang Pak. Dulu belum ada air keran, ya kan? Belum ada sumber bor. Maka air itu sulit di alam itu Pak. Maka boleh diberikan keringat oleh Nabi kalau untuk apa? Untuk berwudu kalau tidak ada air untuk mandi. Tapi kalau masa sekarang, ya air sekarang sudah melimpah ruah, ya, maka tidak boleh ya. Kalau ada orang yang junub di masjid, mandilah dulu, jangan waktu, ya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kuat insyaallah. Kemudian yang kedua, la yajuzu lahu massal ya masul mushafi. Tidak boleh baginya masul mushaf, yang menyentuh mushaf. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Termasuk mana suci di sini ada suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi tidak boleh Pak. Walaupun hadas kecil pun pendapatnya kuat, tidak boleh juga kita sentuh Al-Quran. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Kemudian dalam hadis ya, di sini itu Al-Quran baik. Dalam hadis ya, hadisnya sahih dari Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Hakim dalam Mustadraknya dan lain-lain. Rasulullah bersabda, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Suci di sini dua. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau menyentuh Al-Quran, maka seharusnya sebaiknya kita berwudu dulu. Kalau kita kentut, ya kan? Apalagi kita ya berhadas besar, mandilah dulu. Kecuali kaum wanita ya Pak, kalau lagi haid harus nunggu ya haidnya selesai baru boleh mandi. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau yang ketiga Pak, la yajuzu lahu qira'atul Qur'ani fala yaqra'u junubu syai'an minal Qur'ani hatta yaktasila. Tidak diperbolehkan baginya untuk membaca Al-Quran. Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai mereka mandi wajib. Di hadis Ali qala, berdasarkan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Quran syai'un illa al-janabah. Dahulu Nabi SAW la yamna'uhu, tidaklah melarangnya, yakni melarang Ali bin Abi Thalib min qira'atil Quran, dari membaca Al-Quran, syai'un, sedikit pun, illal janabah, kecuali karena junub, orang yang berhadas besar, dilarang oleh Nabi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya bagi orang yang junub jangan membaca Al-Quran. Ada pengecualian ya, kecuali dia seorang hafid. Ya, bagi wanita ini. Karena wanita itu kan lama, ada 7 hari atau 6 hari lah ya. Kalau dia haid sampai haidnya bersih itu kan. Nah, kalau dia hafid loh ya, boleh membaca tanpa menyentuh mushaf untuk mengingat hafalannya. Karena dia khawatir kalau dia murahnya mungkin akan sia-sia hafalannya ya telah dihafal itu, lupa dia lagi. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa li anna fi man'ihi min al-Qur'ani hasan lahu 'ala al-mubadarah, 'ala al-mubadarah ila al-ittisal ya. Karena apa? Sebabnya dilarang Ali bin Abi Thalib oleh Nabi untuk membaca apa? Di situ ada motivasi baginya untuk bersegera mandi. Ya, habis junub itu jangan tunda lagi, jangan malas-malas lagi, langsung mandi. Terkadang kan kita malas ya, apalagi malamnya udahlah gitu ya. Udah merasa udahlah enaknya tidur gitu ya. Nah, tentu itu kurang ya mengamalkan sunnah. Yang sunnah apa? Habis berhadas langsung kita mandi, kecuali memang kita terkena suatu penyakit lah. Kalau mandi malam ya demam kita atau kita kena paru-paru basah gitu. Dilarang memang oleh dokter, Pak, bapak disarankan jangan mandi malam. Kalau itu dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau enggak ya lawan ada terasa malas. Kalau sehat ya Pak ya, mandi aja langsung. Kalau takut dingin Pak, rebus. Sekarang kan ada ya. Iya, ada gas ya. Rebus aja air, mandi. Iya. Tapi kalau pada mau mandi aja ya kita nggak mengatakan berdosa enggak ya kan? Ya asalkan mau sholat subuh atau mandi itu aja. Ya, jangan pas subuh ketemu sholat dosa besar Pak. Ya kan? Tidak sah sholat kita. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Naam. Wa izalatul mani lahu min al-qira'ah, sehingga hilanglah penghalang dia dari membaca, yaitu hadas ya. Dengan kita segera mandi ya. Kalau kita nak baca Al-Qur'an ya kan. Mungkin malam hari kita ingin baca Al-Qur'an ya kan. Nah, padahal kita habis ya nyangkul sawah ini barangnya sedikit kan. Capek-capek Pak. Tapi kita ingin baca Al-Quran, maka bersegeralah habis itu mandi. Ingin baca Al-Quran nyaman, ingin zikir nyaman, ya kan? Tapi kalau habis hadas semua, susah kita ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada yang diharamkan Pak, dan diharamkan baginya baca Al-Quran Pak, bagi orang yang junub itu, kecuali wanita haid ya, untuk murojaah. Tapi kalau kita laki-laki ya, yang mandi itu gampang ya kan, nah, maka jangan kita baca Al-Quran, mandi dulu kita. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang keempat, haram baginya untuk sholat Pak, tidak boleh. Orang yang junub dasar sholatnya, kalau dia sengaja, kata Imam Abu Hanifah, ini termasuk mengolok-olok agama, murtad ya. Hati-hati. Sudah tahu dia kentut bayar, tetapi dia sholat juga. Ini bentuk mengolok-olok agama. Ini bukan kata-kata saya, yang kata Imam Abu Hanifah. Maka pelakunya bisa murtad karena dia istihza, mengolok-olok agama Islam. Jadi kan ibadah sholat. Ada pula orang kaya yang kita dengan kentut, gitu, kentut dia, tapi tetap juga dia sholat, kayak dia bodoh ya, mualaf mungkin. Tidak tahu dia kalau kentut itu membatalkan wudu. Atau sengaja dia habis tempur dengan istrinya, udahlah, dia malas mandi langsung bela sholat, itu dosa besar. Tidak boleh, harus kita mandi. Bahkan kalau kita niat untuk mengejek agama ya kan, mengolok-olok syariat sholat, bisa murtad yang kata Imam Abu Hanifah. Kemudian yang diharapkan apa lagi Pak? Tawaf di Ka'bah. Mandi dulu kita, langsung bawa baca kan, duduk ya kan. Nah ini hadirin yang Allah berikan. Kama sabaq bayan dzalika indal kalami ala masalatin. Sebagaimana telah berlalu ya pembahasan ini ya, ketika membahas permasalahan majibul wudu, apa saja perkara yang mewajibkan seorang untuk berwudu, di antaranya adalah tawaf ya di Ka'bah, yang telah kita bahas minal babil khamis pada bab yang kelima, dan ini Pak adalah bab yang ketujuh. Wallahu ta'ala alam. Maka selesailah kita membahas tentang bab yang ketujuh, yaitu bab tentang apa? Tentang mandi wajib. Kalau Allah masih takdirkan kita untuk bersua kembali, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk bab yang ke-8, yaitu tentang fikih tayammum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semua yang benar itu datang daripada Allah, yang khilaf, keliru, lupa ini dari saya pribadi dan dari syaitan yang terlaknat. Yang ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau yang ingin bertanya maka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau tanya tentang mandi wajib ya. Iya. Kan tadi bismillah sebelum cuci tangan kan. Betul. Jadi kan kita udah kotor kan. Apakah kalau kita kan udah cuci tangan, kita udah cuci, kita bismillah. Iya. Gimana lah? Apakah kita boleh? Boleh Bang ya. Walaupun tangan kita ya kan masih kotor ya kan, boleh ya Bang ya, asalkan mulut kita bersih gitu ya. Tapi kalau mulut kita ada najisnya jangan ya. Iya, boleh Bang. Iya. Iya. Enggak apa-apa Bang. Jadi baca basmalah itu diperbolehkan ya. Kecuali kalau basmalahnya itu adalah Al-Quran, itu ya tak boleh Pak ya. Namun basmalah yang kita niatkan adalah memohon keberkahan, karena itu kan tujuan baca basmalah itu kan kita mohon keberkahan dari sesuatu yang dimulai dengan basmalah. Kalau kita mandi wajib, kita mohon mandi wajib itu berkah. Namun ingat, jangan dibaca dalam kalau ada WC. Tapi kalau kamar mandi kita hanya khusus mandi, nggak ada kencing di situ, nggak ada daerah di situ,
berarti boleh kita baca basmalah. Ingat boleh, tapi kalau ada kencingnya jangan. Kalau kencing itu berarti itu double fungsi ya. Itu multifungsi. Mandi juga buat kakus juga itu. Nama ya Allah akan bisa. Iya. Seandainya kita kan sebelum mandi wudhu lagi. Iya betul. Di pertengahan mandi 4 kali wudhu kan. Iya. Apa kita ulang lagi? Ulang lagi ya. Kalau wudhunya batal diulang lagi setelah mandi. Setelah mandi. Iya. Tapi kalau ingin abang mengulang mandinya juga, wudhu lagi boleh juga. Itu permasalahan itu luas ya. Kalau abang ingin memulai mandi, kalau batal saya wudhu lagi apa juga. Kalau wudhunya tidak batal sampai mandi bang, sudah cukup. Kalau tidak sholat tidak perlu berwudhu lagi. Karena sebelum mandi sudah berwudhu. Tapi kan terkadang kawan kan pas wudhu kan pas mandi dipegang kemaluan itu membatalkan wudhu bang. Mempegang kemaluan tanpa penghalang, walaupun tanpa syahwat, menurut pendapat yang dikuatkan ya, yang dilogikan, nah itu membatalkan wudhu. Kecuali abang tidak memegangnya, ya kan gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya bang ya. Iya. Sangka itu dianjurkan kita kosong-kosong atau mandi kan? Iya, dianjurkan bang. Supaya apa? Supaya air itu merata. Kalau digosok itu kan akan membantu meratakan air ke seluruh tubuh kita, meresap, gitu. Betul. Iya. Ya, tapi kalau ini cuma lewat meja, ada bagian-bagian yang tertutup yang tidak merata. Makanya dianjurkan digosok-gosok. Betul bang. Mungkin abang lagi habis mencatkan atau apa? Rupanya aku capek. Kalau tidak digosok apa gitu. Nah, mungkin ada yang tersancar tiner atau abang habis bakar lilin masih berkepul di sini gitu kan. Nah, itu dihilangkan itu karena itu akan menghalangi air ke kulit. Kalau air menghalangi kulit bang, nggak sah untuk kita mandi wudhu nggak sah. Jadi kalau kita sholatnya nggak sah. Tapi namanya mandi wudhu itu penting sekali, jangan anggap sepele. Karena mandi wudhu ini syarat sahnya sholat kita. Seperti ini. Kalau kita diperban kan? Kalau kita ya kalau kita diperban ada dua caranya. Yang pertama diusap aja. Kalau kemudian yang kedua tayamum, ganti dengan tayamum boleh. Iya. Iya. Nah, kalau kita jangan sampai bang menzolimi diri. Kita bukan parah kalau kita siram air tidak kering-kering bukan gitu. Itu ada uzur sapi namanya. Boleh abang ganti dengan tayamum, paham ya? Atau abang mandi juga, tapi bagian itu bang abang usap aja, tidak terlalu dibasahi. Paham? Iya. Jadi agama ini mudah ya, tidak sulit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Keluar dari bahasa fikih biasa, apakah baca di belakang Al-Quran saat baca Al-Quran, apakah doa di belakang Al-Quran itu termasuk sunnah dibaca atau tidak? Maksudnya apa ya? Apakah bacaan di belakang Al-Quran masuk bacaan di belakang Al-Quran? Baca doa khatam. ada baca doa misalnya sholat khatam akan ada di akhir ada doa. Iya. Nah, kalau membaca doa setelah membaca Al-Quran Pak, ini ya tidak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya Pak, kita boleh berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh. Al-Quran ini Pak termasuk amal soleh. Jadi setelah kita baca Al-Quran kita doa, ya kan? Doanya itu bebas, tidak harus doa-doa Allahumma arhamna bil Quran, tidak harus itu. Kalau tidak baca itu boleh juga. Asalkan kita niatkan ya kita berdoa dengan bertawassul dengan Al-Quran itu dibolehkan. Ini tawassul yang disyariatkan. Bertawassul dengan amal soleh. Karena baca Al-Quran itu amal soleh. Itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali dilakukan dengan cara yang tidak ada contohnya, yang bid'ah. Mohon maaf ya. Dengan berjamaah.
ya kan? Satu yang baca doa, yang lain mengaminkan. Itu tidak ada contohnya itu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Bang ya. Ustaz, Ya. tadi kan Ustaz ada menjelaskan tentang kalau kita membaca Quran itu kalau bisa berwudu. Betul ya. Jadi kalau kita ini lagi sering buang angin, Bagaimana? kita ini sering kentut terus nih. Ya, ya. Tadi baca Quran, kentut nih, malas sudah baca wudu, gimana Ustaz? Kalau kita kena penyakit yang seperti itu Bang, maka sebelum baca Al-Qur'annya aja kan ya, maksudnya sebelum baca Al-Qur'annya aja berwudunya gitu. Karena memang kita kena penyakit seperti itu. Bahkan sholat pun Bang, kalau memang kita tidak bisa menghindari kentut terus maka ulama menyarankan orang yang seperti itu dia setiap kali mau sholat berwudu dulu dia. Tapi Ustaz kali kentut lagi ketika kalau memang tidak bisa ditahan lagi, nak kentut, nak wudu lagi nanti kentut itu juga gitu kan akan mengulangi yang sama, maka dia terkena penyakit. Maka orang yang seperti itu boleh dia lanjutkan aja sholatnya atau baca Al-Quran. Namun disarankan setiap kali mau baca Al-Quran atau setiap kali mau setiap kali mau sholat itu harus berwudu dulu. Sama dengan ini orang yang terkena penyakit salisil baul namanya. Salisil baul itu Pak, penyakit yang kencing selalu menetes. Jadi bagaimana hukumnya gitu? Nanti pas sholat Ustaz saya netes juga kencing, saya tidak bisa tahan lagi Ustaz. Setiap 1 detik atau setiap 5 detik netes dia. Tik 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 netes sekali. Tik 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 netes dia. Memang itu sudah penyakit saya. Maka syaratnya kata ulama ya, ulama menjawab setiap kali Bapak mau sholat berwudulah. Walaupun menetes dia maka itu insya Allah dimaafkan disebabkan ibu sakit seperti itu atau ibu bapak sakit. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak ya. Ada lagi Pak? Iya, tafadhol ya. Silakan. Jadi kalau untuk perempuan yang lain tadi Ustaz, Gimana? untuk perempuan yang lain tadi, Iya ya. boleh duduk di majelis ini, Ustaz? Boleh Bu? Boleh nggak duduk mendengar majelis ini? Ya, menurut pendapat yang kuat jangan. Ya. Menurut pendapat yang kuat ya, wanita haid lebih baik di rumah. Karena dia dalam dulu. Walaupun ada sebagai ulama boleh, namun dia wudu dahulu. Tapi kalau saya pribadi lebih kehati-hatian, ya jangan saja. Boleh jadi yang melarang itu lebih kuat untuk kehati-hatian. Ya, ya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa iyyakum. Ada yang lain Bang? Ya, karena sudah jam 8 memang yang mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.